Jadi makanya dari situlah kadang-kadang bisa lihat juga kan di cover-cover yang cover album, cover lagu kan juga ada kan visualnya kan. Ya itu terbentuknya awalnya dari ilustrasinya dulu gitu. Jadi dari orang dulu dirasakannya apa dari kata-kata, terus coba dibikin nih secara gambaran visualnya gini loh. Sebenarnya yang paling dibutuhin itu kalau Mamet ya secara generalnya gitu, lebih ke niat sih. Niat. Poin pertama tuh adalah niat dulu. Karena kalau nggak gitu, kita aja dalam pribadi kita nggak menghargai karya kita. Kalau bukan kita yang menghargai, siapa lagi? Cuman di podcast ini aja yang narasumbernya datang duluan tapi hostnya nyusul. Yuk kita mulai podcastnya. Let's go. Ya udah dipanggil dulu kali hostnya. Ayo sini. Di sini doang nih narasumber yang duluan yang opening gitu kan. Halo Bapak host, selamat datang. Selamat datang juga narasumber. Iya. Mau Bapak nih yang bawain? Ya nggak apa-apa. Oh ya udah nggak apa-apa. Oke. Ya udah kita jadi tukeran dulu ya guys. Substitusi dulu tag team. Ya, tukeran mic-nya. Iya. Oke. Monggo. Halo, saya Adam Juliansyah. Selamat datang di podcastnya Hey Jul. Podcastnya anak muda yang penuh berkarya bersama saya di cafe yang autentik ini. Di sini saya kedatangan seorang bintang tamu, seorang desainer ilustrator asal Bandung. Ahmed Jamaluddin. Apa benar begitu namanya? Panggil Mamet aja biar akrab. Iya. Kalau saya berarti Kang ya? Iya. Kang, menghormati suhu. Suhu. I see. Karena beda berapa tahun dengan saya? Ya. Kelahiran tahun berapa Kang Amit? Saya mau yang asli apa yang palsu nih? Yang asli dong. Yang asli ya. Ya. Kalau yang asli saya kelahiran 92. Oh, berarti beda banyak berarti ya? Banyak ya? Banyak. Saya tahun 2000. Berarti saya harus manggilnya Kang Mamet. Yoi. Agar sopan. Silakan. Jadi mau ngapain nih hari ini? Mau ngapain? Ngobrol-ngobrol tentang desain ilustrasi aja sih. Walah. Boleh. Boleh ya? Boleh. Ini aja sih natural aja, nggak harus ada ditutup-tutupin. Oh iya. Transparansi lah ya. Transparansi aja. Oke deh. Jadi apa ya? Kalau ini Mamet sambil cerita sedikit ya, Cerita. gitu. Jadi kalau Mamet sendiri pun sebenarnya memulai yang namanya desain, terus ilustrasi itu startnya sekitar 2010. 2010. Iya, dari Oh, berarti 2010. udah 12 tahun. Iya, 12 tahun. Itu kok lama gitu, apa yang dicari sih sebenarnya itu? Sebenarnya kalau misalkan yang dicari itu jatuhnya karena Mamet suka nih sama yang berbau desain, berbau seni gitu. Itu pun juga baru nemunya tuh kayak awalnya tuh kayak pengen bikin film animasi lah, jatuhnya ke situ kan. Oh, iya. Pengen bikin animasi, pengen bikin game, ya biasalah ya anak muda gitu iya. kan. Anak muda suka pengennya tuh mencari jati diri macam-macam gitu. Jadi ya disitulah mulai terjun coba untuk ke dunia desain dan ilustrasi dan segala macamnya yang berbau seni lah jatuhnya gitu. I see. Gitu sih. Kira-kira mau nanya apa lagi nih biar makin seru nih obrolannya? Kalau Kang Mamet sendiri kan udah 12 tahun nih ya. Berarti udah paham betul berarti jenis masih belajar. Tapi aman lah. Ada experience-nya lah gitu. Iya, berarti udah paling ngerti lah. Iya. Saya kan masih abu-abu tentang ilustrasi. Iya. Nah, saya mau nanya jenis-jenis yang Kang Mamet tahu sendiri itu ilustrasi apa aja sih? Sebenarnya kalau ngobrolin secara ilustrasi itu banyak macamnya gitu. Tapi kita bahasnya yang paling simpel-simpel dulu gitu. Jadi ilustrasi itu ada ilustrasi editorial, terus ada ilustrasi periklanan juga ada gitu. Ada ilustrasi yang secara kalau perspektifnya Mamet nih ya, takutnya salah kan nanti para netizen bilang enggak gitu ya. Tapi ini versinya Mamet gitu ya. Ini versinya Kang Mamet sendiri. Iya, versinya saya gitu ya. Memang secara ilustrasi itu kan dimana kita tuh mencoba mengilustrasikan sesuatu gitu ya dari kata-kata, dari mungkin musik, dari lagu atau lirik lagu gitu ya. Tapi berbentuknya visual. Oh, berarti gitu. visual yang berbicara. Iya, visualnya gitu kan. Jadi makanya dari situlah kadang-kadang bisa lihat juga kan di cover-cover yang cover album, cover lagu kan juga ada kan visualnya kan. Ya itu terbentuknya awalnya dari ilustrasinya dulu gitu. Jadi dari orang dulu dirasakannya apa dari kata-kata, terus coba dibikin nih secara gambaran visualnya gini loh
Kan biasanya kan kalau kita ngedesain ilustrasi kan bakalan dipublish ke orang banyak kan ya. Nah, setiap orang kan pasti pandangannya beda-beda tuh. Padahal kita filosofinya kayak gini tapi di pandangan dia beda gitu. Itu gimana itu caranya? Nah, itu menarik sih. Jadi sebenarnya kalau di ilustrasi itu, kalau menurut Mamet sendiri nih ya, kita tuh sebenarnya bebas sih mau mengekspresikan suatu karya, suatu visual itu gimana kita gitu loh. Karena kan dari ekspresinya kita nih nggak bisa disamaratain sama semua. Jadi nggak harus sama. Iya, nggak harus sama gitu loh. Anggaplah kalau misalkan mau lebih dalam ke pengkaryaan ya gitu. Misalkan Adam nih suka gambar-gambar yang berbau gelap gitu, dark art gitu kan ya. Dark artnya Adam ini ya gambarnya ya mungkin tengkorak, gambar-gambar setan, Illuminati ya. Bisa ke situ kan gitu. Tapi itu juga bisa kita garap lagi bukan sekedar visualnya, tapi di balik cerita itu gitu. Anggaplah Mamet, kalau versinya Mamet ya, Mamet nih mau gambar sesuatu yang gelap tapi di apa ya, di covernya itu lebih dicerah-cerah dulu. Tapi dari cerah itu sebenarnya di dalamnya tuh ada cerita gelapnya, itu juga bisa gitu. Atau mungkin Adam pernah nonton ini apa namanya, Happy Tree Friend? Wah, belum pernah saya. Ya. Oh, itu jadi itu ada kartun namanya Happy Tree Friend yang dia tuh gambarnya lucu-lucu, gambarnya tuh imut-imut gitu itu ya. Emang dipublish ke anak-anak. Nah, itu sebenarnya buat dewasa jatuhnya, karena dewasa. ada beberapa adegan gitu kayak dia tuh karakternya tuh kayak karakter binatang kayak koala, jerapah Jadi gitu. hewan-hewan gitu. Iya, hewan-hewan kan. Gitu. Terus di Happy Tree Friend itu biarpun gambar-gambarnya lucu-lucu tapi selalu ada adegan sadisnya. Gitu loh. Tiba-tiba kepalanya copot gitu. Oh, pernah kalau nggak salah sih pernah nonton. Iya. Di YouTube kalau nggak salah. Iya, itu ada kan, itu juga yang tadi boleh kita bahas soal dark art itu kan gambarnya ini lucu-lucu. Oh, tapi cerita di dalamnya kan gelap. penuh filosofi yang Nah, menyeramkan itu, bagi iya, kita. gitu. Itu juga secara ilustrasi bisa dibangunnya ke situ. Jadi nggak semata-mata kayak ya udah gambarnya futuristik, ya udah segala macamnya tuh simbolisasinya harus tentang hal-hal yang masa depan gitu. Sebenarnya bisa juga kayak si orangnya tuh time travel ke dunia masa depan kan bisa gitu. Nggak harus selalu robot-robot. Kan di Indonesia sendiri kan ilustrasi kan bisa dipakai buat kritik-kritik. Nah, itu gimana iya. pandangan Kang Ami sendiri? Jadi gimana ya kalau misalkan ngobrolin ilustrasi sebagai kritik sosial lah jatuhnya ya gitu. Nah, justru dari visual itu dulu tuh, bukan dulu sih, sampai sekarang tuh bergerak juga ada namanya tabloid, sebut saja dari inisialnya tuh T gitu. Nanti cari aja ya teman-teman, cari aja ya. Cari aja berarti T itu T Adam Juliansyah. Iya. Saya sendiri. Gitu, pokoknya ada, dia itu bikin visualisasi ilustrasinya tuh tentang mengkritik politik-politik yang ada di kita. Di negara kita tercinta gitu kan. Tapi ya memang tidak terlalu menunjukkan bahwa ini tuh yang terjadi di kita, tapi ya itu hanya sebagai kritik aja gitu. Nggak langsung menusuk banget gitu loh. Itu sih ada juga. Terus kemarin juga beberapa konten kreator yang bikin animasi di YouTube juga sebenarnya udah masukin ke situ. Kayak mungkin ada beberapa artis kayak kemarin Fernata sempat bikin yang itu kan. Ada lah, tahu kan. Tahu. Itu terus juga kayak ada. Ini nggak apa-apa kita masukin, kan kita nggak nyebut yang terlalu spesifik. Iya. Pokoknya ada, teman-teman bisa nyari aja gitu kan. itu jadi kayak memang secara, kalau di US sendiri ada namanya kayak dia tabloid gitu, New York Times gitu ya, apa New York apa gitu ya. Di situ juga dia lebih mengangkat ilustrasinya tentang isu-isu sosial yang lagi bergerak gitu loh di kita. Gitu. Itu juga boleh teman-teman juga cek juga, pokoknya New York Times itu keren-keren sih buat referensi. Cek aja, nggak usah males lah. Iya. Kebanyakannya males. Gitu sih kalau ngebahas tentang kalau di Indo visual ilustrasi yang memang mungkin mengkritik isu sosial gitu, atau mungkin kayak ini apa namanya, komiknya Benny and Miche ya. Gitu kan, itu juga ya ada lah ya tentang realita di kita, tapi secara visualnya dibentuk dalam sebuah komik gitu. Sebenarnya saya tertarik sih ilustrasi yang karikatur kayak tentang politik-politik kayak gitu, tapi bahaya ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan lebih ke situ. Takutnya masuk ke bui. Iya, takutnya berkarya tapi depan bakso tek iya, buah gitu. Ya kan? Kan nggak ada yang tahu. Iya, bakso.
Buah hati. Iya, gitu-gitu. Yang Itu dibutuhin seorang kayak desainer ilustrator gitu, keterampilannya apa aja sih yang dibutuhin itu? sebenarnya yang paling dibutuhin itu kalau Mamet ya secara generalnya gitu, lebih ke niat sih. Niat. Niat. Poin pertama tuh adalah niat dulu sih. Kalau niatnya udah males ya Susah gitu. Niat. Kenapa Mamet bilangnya ngebahasnya soal perkara niat itu? Karena kalau ngobrolin kita soal teknik menggambar gitu. Soalnya semua orang ada bisa. niatnya ya. Iya, Ya. gitu kan. Soalnya ya kalau ngobrolinnya teknik menggambar ya semua orang juga bisa belajar. Iya. Gitu kan. Mau ngobrolin tentang perspektif imajinasi, semua orang punya perspektif masing-masing. Imajinasinya juga sebebas-bebasnya kan gitu. Jadi makanya kenapa Mamet bilang akhirnya harus ada niat dulu. Dengan adanya niat itu semua juga bisa dikembangin, semua juga bisa dipelajari gitu. Sama mood juga ya. Iya, mood juga tuh. Kalau moodnya swingnya jelek. Itu susah, biasanya agak susah buat memunculkan niat itu sendiri. Nah gitu. itu kalau cari kayak referensi buat desain ilustrator kayak gitu biasanya di mana sih kalau Kang Mamet sendiri? Kalau Mamet itu sebenarnya paling simpelnya tuh pada saat Mamet bikin satu ilustrasi itu lebih menggambarkan yang paling dekat dulu sih. Oh, yang dekat keadaan sekitar. sekitaran dulu gitu, sekitaran apa yang Mamet rasain, apa yang Mamet bisa angkat itu dulu gitu sebelum mengarah yang ke jauh-jauh. Karena kan kalau Mamet lihat sendiri perkembangan sekarang tuh kalau mau mengangkatnya Indo, wah ayo kita angkat nih budaya Indo, kita angkat nih batik dan segala macam. Semua orang bikin hal yang sama. Kita mau jadi menonjol tuh harus bikin yang beda kan. Harus bedain dari yang lain ya berarti. Betul. Jadi kan paling simpelnya yang memang relate dengan sekitaran kita dulu aja gitu. Hal yang paling simpel gitu dengan kayak kita paling simpel lagi aja. Kita mengilustrasikan bangun tidur pun sebenarnya bisa kan. Iya. Gitu. Setiap orang bangun tidurnya beda-beda kan. Beda-beda. Iya. Ada yang ngecek HP, Ada yang ngecek HP, ada yang harus mungkin ke kamar mandi dulu. Di situ ya bisa dikembangin. Itu sih sebenarnya yang bakal jadi kayak kita tuh sebagai ilustrator atau mau cari inspirasi tuh hal yang paling simpel ada yang paling dekat dulu gitu. Oh berarti harus di sekitar-sekitar kita Sekitar dulu aja nggak usah yang gitu. jauh-jauh dulu. Nggak usah yang berarti. jauh-jauh gitu. Nanti kalau yang sekitarannya udah dikuasai baru coba lagi nih next step lagi gitu. Menarik sekali ini Kang Mamet. Jadi saya pengen belajar ilustrasi. Sebenarnya saya emang niat masuk tertarik ke dunia ilustrasi kayak gitu, tapi saya tuh belum bisa munculin gambar jati diri Karakter saya ya, gitu. Karakter bener-bener dari diri saya sendiri. Nah, itu susah tuh. Itu kayak gimana sih? Oke. Cara tipsnya ya menemukan jati diri Kan kira-kira nggak kopas ya gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk ngobrolin nyari art style, kita nyebutnya biasanya art style gitu ya, lebih arah genrenya tuh kemana gitu kan. Karena di ilustrasi sendiri pun banyak gitu genrenya, ada yang ke anime juga gitu kan, ada yang ke surrealis ya, macem-macem lah gitu, banyak banget gitu. Cuman caranya nyari jati dirinya adalah yang paling penting tuh yang menurut Adam tuh nyaman dulu aja sih. Oh, yang nyaman dulu. Nyamannya misalkan Adam nyamannya bikin ilustrasi komik, nggak apa-apa, digebrakin dulu aja di komik. Dikuasai dulu gitu sampai Adam ngerasa jenuh gitu, baru nanti coba pelan-pelan nyoba nyari yang lain gitu. Kayaknya ini menarik karena menariknya di dunia seni, di dunia ilustrasi, kita nggak akan pernah tahu pengembangan karakter diri kita tuh sampai di mana gitu. Caranya gitu sih, paling simpelnya. Paling simpel ya. Iya, paling simpel itu cari yang menurut Adam tuh nyaman dulu aja. Kalau di kehidupan kita nih sehari-hari ilustrasi itu bisa dimasukin nggak sih sebenarnya? Oh, bisa banget, bisa banget. Contohnya misalnya. Contohnya itu sebenarnya kalau ilustrasi itu mungkin kalau di dunia industri kreatif, aku nyebutnya di dunia industri kreatif ya, kayak gitu. Jadi kayak secara iklan ini udah banyak nih, gitu. Pakai gambar-gambar, bukan cuma sekedar foto lagi gitu, atau artis-artis lagi, visual animasi itu udah masuk kan, gitu. Atau mungkin kayak contohnya ini aja, ilustrasinya Gojek nih. Gojek sponsorin ya, saya nyebut nih. Gojek, GoPay gitu kan, gitu segala macam itu. Kan mereka pun coba untuk masukin ilustrasi kan, gitu. Ilustrasi gambar, animasi, nggak cuma sebatas kayak dulu tuh iklan itu cuman ya udah orang iklanin barang gitu. Sekarang coba pakai visual ilustrasi. Visual ya. Iya, gitu sih. Terus juga bisa ya mungkin di beberapa brand, beberapa produk pun akhirnya ada ilustrasinya tersendiri.
gitu. Sepatu juga kayak sekarang udah banyak sih yang pakai ilustrasi. Iya. Berarti bisa ke semua juga ya. Bisa ke semua, karena kalau buat Mamet sendiri ilustrasi itu tanpa batas sih. Iya, tanpa batas. Tanpa batas, semua tuh bisa dimasukin. Anggapannya kalau kita mau secara ngobrolin campaign gitu ya, gitu campaign untuk pendidikan pun dengan ada ilustrasinya kan nanti jadi lebih menarik kan? Iya. Gitu. Jadi Atau nggak bosen gitu. nah itu kan, jadi kayak nanti mungkin kalau di buku anak akhirnya ada ilustrasinya anime gitu. Nah. Wah, saya lebih semangat kan buat baca, buat belajar tuh anak-anak tuh, wah iya ini seru gitu. Itu sih. Wah, menarik, berarti dunia ilustrasi itu luas ya. Luas banget gitu. Nggak terbatas berarti. Iya. Mamet pun sampai sekarang pun masih kayak terus aja nyari lagi, ngegali lagi apalagi yang bisa dikembangin gitu. Kalau desain ilustrasi Kang Mamet sendiri yang bener-bener berharga lah, yang paling wahnya lah, yang paling bagusnya apa? Jadi kalau ilustrasinya Mamet itu sebenarnya gini, Mamet itu coba ngegambarin ada satu simbol. Gitu, simbol. Itu simbolnya itu berbentuk, kalau teman-teman nanti bisa searching juga di Google, ada namanya totem pole. Totem pole itu terus Mamet namain untuk ilustrasinya Mamet itu lebih ke namanya itu totem nikah gitu. Nah, kenapa akhirnya Mamet lebih ke arahnya ke situ ilustrasinya sebagai simbolisasi itu? Karena Mamet nggak bisa gambar anatomi, Pak. Waduh, agak susah. Agak susah gitu loh buat gambar anatomi. Mungkin belum waktunya aja gitu, dan Mamet belum nyaman ke situ gitu kan, kayak tadi dibahas kan, lebih nyamannya kemana. Akhirnya nyamannya Mamet ke situ, dikembangin dan mulai searching sebenarnya totem pole itu apa. Jadi Mamet nge-research itu, si totem pole ini tuh biasanya menjadi simbolisasi satu bentuk nih gitu. Kalau mungkin Adam pernah lihat, ada patung-patung kayu nih gitu di suku-suku. Batu gitu. Patung gitu, iya. Kan? Nah, iya hampir mirip kayak gitu kan. Nah, di situ tuh itu tuh memang setiap patung itu menggambarkan satu simbolisasi yang penting. Gitu. Jadi misalkan di satu suku A gitu ya, digambarin si totem pole-nya itu tuh ditunjukin sebagai seseorang yang penting di sukunya. Gitu. Nah, nanti di suku yang penting itu misalkan di situ ada ketua sukunya, nanti dia paling atas. Terus nanti ada anaknya di bawah gitu. Turun temurun gitu. Jadi kayak stacking gitu, ditumpuk-tumpuk. Nah, dari situ tuh Mamet ngelihatnya, wah ini menarik nih gitu kan. Dari menarik itu tuh akhirnya ya udah Mamet coba berkreasi aja tapi versinya Mamet gitu. Dari situlah muncul satu simbolisasi buat teman-teman yang memang melihat si totem pole itu bentuknya ya mungkin unik gitu. Tapi dari situ Mamet pengen nyampein bahwa ini tuh sesuatu hal yang penting loh buat Mamet gitu loh. Mamet pengen mengekspresikannya buat teman-teman yang mungkin mau mengapresiasi pun, buat Mamet tuh itu juga jadi sesuatu hal yang penting gitu. Waktu itu saya pernah ngebeli desainnya Kang Mamet. Wih. Kalau nggak percaya ya yang pas masih collab sama yang itu ya, yang nama brand ya. Iya. Brand X. Ya, brand X. Iya yang saya itu. Saya pernah ngebeli. Wih, sabi. Kasih saya. Dibilang dia bagus. Oh, sabi. Ya, itu sih. Jadinya ya dari situ pun juga Mamet tuh tapi tetap mau eksplorasi sih supaya jadi nanti ada variasi yang baru lagi, coba ngebentuk yang baru lagi gitu. Kalau dari itu semua menurut Kang Mamet itu masih kurang apa udah layak? Kalau buat Mamet sendiri masih kurang sih. Masih kurang. Karena Mamet sendiri pun modelannya yang nggak cukup puas gitu. Jadi kayak kalau ini masih bisa dikembangin dan dieksplorasi lagi, kenapa enggak? Iya. Gitu. Ya, kayak gitu. Saya juga kalau misalnya ngegambar ilustrasi gitu, saya udah ngeliat gambar sendiri aja. Kok jelek gitu. Jadi kayak kurang percaya diri gitu. Iya. Emang wajar hal-hal kayak gitu bukan? Sebenarnya itu hal yang wajar sih. Jadi jatuhnya gini. Kalau dari yang Mamet selama ini pelajarin gitu ya, sama yang Mamet apresiasiin terus jadi kayak aplikasiin lagi gitu, memang si karya-karyanya Mamet ini pun Mamet ngerasain kayak aduh ini jelek aduh ini kurang bagus aduh ini kurang nyaman, tapi Mamet lebih mikirnya ya itu prosesnya gitu, proses berkaryanya tuh di situ, karena nanti pun lama-kelamaan kita jadi terbiasa nih gitu, jadi ada proses untuk kita tuh bisa menerima lah gitu kan, karena kalau nggak gitu kita aja dalam pribadi kita nggak menghargai karya kita, kalau bukan kita yang menghargai siapa lagi? Iya. Gitu. Kita udah ngerasa ya jelek gitu. Itu berarti buat ke orang lain juga. Iya. Jadi kayak kurang juga gitu. Harus percaya diri. Konsisten aja sih kuncinya di situ. Yang lain kalau
misalnya mau ngedesain ilustrasi harus percaya diri. Percaya diri Poin aja. pertamanya percaya pede. Kalau nggak pede nggak bisa hidup. Nah itu benar. Bakalan mati mati gaya. Mati gaya, ya. By the way, Adam, sebenarnya kan ini kayaknya kita ngobrol-ngobrol nih asik banget nih ya. Iya. Tapi gimana ya, Mamet tuh kebetulan ada keperluan. Wah, berarti kita harus sudahi berarti ya. Iya. Sudah berapa menit sebenarnya? Kita ada 2 jam penuh kayaknya ya. Wah, anjir 2 jam penuh kayaknya. Baru mulai. Dari jam berapa? Jam 4 sore. Iya, dari jam 4 sore gitu. Sebenarnya Mamet masih pengen ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing cerita sama teman-teman, tapi ya mau gimana sih, waktu yang memisahkan kita, ada kendala, ini juga dadakan, kalau Mamet nggak ini mah, ayo aja, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Yang penting sudah tersampaikan Segala macamnya ya. Iya. Gitu. Jadi sampai ketemu kali ya di episode selanjutnya. selanjutnya. Mamet pasti datang lagi sih, tenang aja. Kalau nggak bosan, si undang lagi Kang Mamet. Pasti nanti kita ketemu lagi di next sessionnya ya. Iya, podcastnya Hey Jul. Oke.